Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sri Yulianti dari kelas manajemen karyawan A dengan nomor NIM 34021803999. Saya di sini akan membawakan materi yang berjudul Standar Operasional Prosedur atau yang disebut juga SOP. Pengertian standar operasional prosedur atau SOP sendiri adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau revisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir. Adapun tujuan standar operasional prosedur atau SOP yaitu untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja dan supervisor untuk menghindari kegagalan atau kesalahan. Yang keempat, merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan. Yang keenam, untuk lebih menjamin pengguna tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif. Yang keenam, untuk menjelaskan alur tugas. Yang ketujuh, sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas. Yang kedelapan, sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan. Yang kesembilan, sebagai dokumen sejarah bila telah dibuat revisi SOP yang baru. Fungsi standar operasional prosedur atau SOP yaitu yang pertama, memperlancar tugas petugas atau pegawai atau tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Adapun manfaat standar operasional prosedur atau SOP. Yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus. Yang kedua, SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang kelima, menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Yang ketujuh, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Yang kesembilan, membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberi pelayanan. Dan yang kesepuluh, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Adapun prinsip-prinsip standar operasional prosedur atau disebut juga SOP. Yaitu yang pertama, konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu oleh siapapun dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi pemerintah. Yang kedua, komitmen.
SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi dari level yang paling rendah ke level yang paling tinggi. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif. Yang keempat, mengikat. SOP harus mengikat pelaksanaan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh pegawai peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika pegawai tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu ke seluruh proses yang akhirnya juga berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintah. Yang keenam, berdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik. Adapun lambang-lambang flowchart dalam membuat standar SOP. Namanya di sini ya. Yang panah kanan kiri atas bawah namanya flow direction symbol. Terus yang gambarnya agak bulat tapi lonjong namanya terminator simbol. Terus yang bulat sempurna namanya konektor simbol. Yang seperti anak panah ke bawah, konektor simbol. Untuk gambar kotak namanya processing simbol. Untuk simbol yang keenam namanya simbol manual operation. Untuk simbol yang ketujuh simbol decision. Simbol yang kedelapan simbol input output. Untuk simbol ke 9 simbol manual input. Yang ke 10 simbol preparation. 11 simbol predefined process. Yang ke 11 12 simbol display. 13 simbol disk and online store. Yang ke-13, yang ke-14 simbol magnetic tape unit. Yang ke-14 simbol punch card. Yang ke-15 simbol dokumen. Adapun contoh standar operasional prosedur SOP untuk proses publikasi hasil penelitian. Bisa dilihat sendiri gambarnya. Nah, dan ini contoh SOP yang saya buat sendiri. SOP untuk proses pengembalian buku perpustakaan. Dimulai dari start, buku yang akan dikembalikan oleh si peminjam. Petugas perpustakaan menerima buku yang telah dipinjam. Petugas perpustakaan menerima buku yang dipinjam dengan simbol dokumen. Lalu petugas juga melakukan pemeriksaan dan pengecekan buku dengan simbol dokumen. Lalu petugas memberikan kartu pinjaman buku kepada si peminjam dengan simbol dokumen. Lalu melakukan pencatatan atau penginputan pada kartu peminjaman oleh si peminjam. Lalu si peminjam menerima kartu peminjaman yang telah diisi oleh si peminjam dan diberikan kepada petugas perpustakaan yang disimbolkan oleh simbol dokumen. Dan selesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau kesalahan dari kata-kata yang saya sebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.